kita masih bisa berhutang, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Dan ini masih di bawah 60% total dari utang negara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan. Dalam pasar utang, orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia, karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Dulu kita lakukan, mengurangi hutang negara. Di dunia ini sekarang anggota G20 nggak ada yang utangnya serendah kita, mengenai utang 40% atau 41%. Namun kalau kita lihat negara-negara emerging dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country Amerika, Perancis, Inggris, itu semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita bisa dijaga di angka 5%, tetapi yang menjadi masalah adalah bayang-bayang tingginya inflasi di angka 5,5%. Di sisi lain, utang luar negeri kita juga terus menumpuk. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saling adu pernyataan, politikus di dunia maya merembet ke dunia nyata. Fachri Hamzah menyindir AHY di media sosial. Partai Demokrat membela ketua umumnya dari sindiran wakil ketua umum Partai Gelora. Di media sosial Twitter, Waketum Partai Gelora, Fachri Hamzah menyentil ketua umum Partai Demokrat, AHY, yang menurutnya seolah ngomong sendiri soal utang negara hingga gelombang PHK. Partai Demokrat menyemprot balik Fachri Hamzah. Sindiran Fachri Hamzah dicuitkan di akun pribadi media sosialnya seperti dilihat Jumat 20 Januari kemarin. Fachri Hamzah menyambar cuitan video berisi pidato AHY yang diunggah akun resmi Partai Demokrat. Dalam video yang diunggah Partai Demokrat, AHY menyoroti utang negara menumpuk dan cadang devisa menipis hingga gelombang PHK massal terjadi. Fachri Hamzah mengaku kasihan dengan aksi AHY tersebut. Kayak ini misalnya, kenapa stasiun TV nggak memfasilitasi debat? Kan kasihan Mas AHY ngomong sendiri, tulis Fachri Hamzah. Fachri Hamzah juga sempat menulis agar stasiun TV membuat debat besar pada semua ketum parpol tentang reformasi hukum nasional. 18 ketum parpol diminta Fachri Hamzah maju ke gelanggang debat, tapi jangan membahas kasus saja. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lagomani menilai Fachri Hamzah tak paham konteks dengan video AHY. Cuitan Fachri dinilai tak pantas sehingga bisa dianggap nyinyiran belaka. Bung Fachri Hamzah memberi komentar dan tanggapan atas cuplikan video Mas Ketum AHY yang nampak jelas tak dipahami konteksnya, sehingga tanggapannya menjadi tidak pas dan bisa dipersepsikan negatif oleh sebagian pihak yang dianggap nyinyir, ujar Kamhar. Konteks video tersebut, Kamhar menjelaskan, adalah pernyataan pers dari Ketua AHY sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno DPP Partai Demokrat sebagai refleksi yang merangkum pandangan dan sikap politik Partai Demokrat terhadap berbagai isu penting di bidang ekonomi, politik, dan hukum serta proyeksi memasuki tahun politik. Pada kesempatan, AHY juga membuka sesi tanya jawab dengan wartawan untuk penajaman dan pendalaman, termasuk merespons pernyataan wartawan terhadap isu yang tak ada dalam materi presentasi. Ini pernyataan sikap yang terang benderang, mulai dari isu yang diangkat, narasinya, audiens, dan menjadi sasaran baik untuk penguasa, masyarakat politik, masyarakat sipil, aktivis, maupun kader dan simpatisan Partai Demokrat. Jadi seperti itu konteksnya, ujarnya. Demokrat memahami aspirasi yang disampaikan Fachri Hamzah. Demokrat akan menyambut baik dan berpartisipasi aktif jika forum-forum dialogis yang didorong Fachri terwujud untuk penajaman dan pendalaman ide, konsep, dan program yang disajikan tiap partai politik atau politisi sekaligus sebagai pendidikan politik dan usaha untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, kami tegaskan bahwa video yang dikomentari Bung Fachri dengan gagasan ini beda konteks, jadi tak pas dan tak relevan, imbuhnya.
Saling adu pernyataan, politikus di dunia maya merembet ke dunia nyata. Fahri Hamzah menyindir AHY di media sosial. Partai Demokrat membela ketua umumnya dari sindiran wakil ketua umum Partai Gelora. Di media sosial Twitter, Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyentil ketua umum Partai Demokrat, AHY, yang menurutnya seolah ngomong sendiri soal utang negara hingga gelombang PHK. Partai Demokrat menyemprot balik Fahri Hamzah. Sindiran Fahri Hamzah dicuitkan di akun pribadi media sosialnya seperti dilihat Jumat 20 Januari kemarin. Fahri Hamzah menyambar cuitan video berisi pidato AHY yang diunggah akun resmi Partai Demokrat. Dalam video yang diunggah Partai Demokrat, AHY menyoroti utang negara menumpuk dan cadang devisa menipis hingga gelombang PHK massal terjadi. Fahri Hamzah mengaku kasihan dengan aksi AHY tersebut. Kayak ini misalnya, kenapa stasiun TV nggak memfasilitasi debat? Kan kasihan Mas AHY ngomong sendiri, tulis Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga sempat menulis agar stasiun TV membuat debat besar pada semua ketum parpol tentang reformasi hukum nasional. 18 ketum parpol diminta Fahri Hamzah maju ke gelanggang debat, tapi jangan membahas kasus saja. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lagomani menilai Fahri Hamzah tak paham konteks dengan video AHY. Cuitan Fahri dinilai tak pantas sehingga bisa dianggap nyinyiran belaka. Bung Fahri Hamzah memberi komentar dan tanggapan atas cuplikan video Mas Ketum AHY yang nampak jelas tak dipahami konteksnya, sehingga tanggapannya menjadi tidak pas dan bisa dipersepsikan negatif oleh sebagian pihak yang dianggap nyinyir, ujar Kamhar. Konteks video tersebut, Kamhar menjelaskan, adalah pernyataan pers dari Ketua AHY sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno DPP Partai Demokrat sebagai refleksi yang merangkum pandangan dan sikap politik Partai Demokrat terhadap berbagai isu penting di bidang ekonomi, politik, dan hukum serta proyeksi memasuki tahun politik. Pada kesempatan, AHY juga membuka sesi tanya jawab dengan wartawan untuk penajaman dan pendalaman, termasuk merespons pernyataan wartawan terhadap isu yang tak ada dalam materi presentasi. Ini pernyataan sikap yang terang benderang, mulai dari isu yang diangkat, narasinya, audiens, dan menjadi sasaran baik untuk penguasa, masyarakat politik, masyarakat sipil, aktivis, maupun kader dan simpatisan Partai Demokrat. Jadi seperti itu konteksnya, ujarnya. Demokrat memahami aspirasi yang disampaikan Fahri Hamzah. Demokrat akan menyambut baik dan berpartisipasi aktif jika forum-forum dialogis yang didorong Fahri terwujud untuk penajaman dan pendalaman ide, konsep, dan program yang disajikan tiap partai politik atau politisi sekaligus sebagai pendidikan politik dan usaha untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, kami tegaskan bahwa video yang dikomentari Bung Fahri dengan gagasan ini beda konteks. Indonesia tanah air beta pusaka